Oke, teman-teman, tadi Mas Sudi yang tanya ke kita dan akhirnya Mas Sudi nyerah karena memang ya begitulah. Harusnya kita yang tanya sama Mas Sudi karena yang lebih dari kita kan Mas Sudi. Jadi kalau Mas Sudi tanya ke kita kan sama saja. Cuma gini, makanya tadi ketika Nanang itu menjawab saya sudah menemukan, saya malah khawatir begitu. Khawatirnya apa? Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan yang tadi saya ceritakan bahwa diri saya sendiri pun kadang bimbang, ya, bimbang. Yang ini begini, ini begini, ini begini. Ini orang itu, saya yakin ketika dia baru mengenal saya itu pasti kesusahan. Ini nggak kuat faktor. Jadi dirinya seperti apa sih pasti kesusahan. Cuma kalau Nanangnya udah lama, memang udah lama kenal gitu kan. Nah, makanya kalau ada pepatah guru-guru itu, kalau pengen mengenali seseorang itu ya jangan dari katanya, jangan dari cerita-cerita orang, tapi langsung. Walaupun langsung itu kadang kita sering terjebak. Ayo nanya apa? Sudah. Oh ya udah. Jadi teman-teman, tadi itu setelah kapan rilisnya? Oh tadi ya. Video yang kita menjawab dari pertanyaan itu, ada pertanyaan lagi gitu. Dari teman saya yang ada di Jawa Timur. Oh gitu. Jadi kok saya nggak tahu? Di komen ada tadi. Membaca. Jadi pertanyaannya itu gini. Apa ya? Gimana caranya apa ya? Kalau nggak salah itu mana bentar ya teman-teman, saya cek dulu. Dia komennya sampai ngomong saya serius, terus kalau nggak salah, gimana caranya mengeluarkan ruh dari jasad? Seingat saya. Ruh dari jasad. Kemudian saya jawab. Nah, maksudnya saya jawab itu karena sepengetahuan saya ya. Jadi saya jawab pakai WA. Kalau pengen ngeluarin jasadnya ya tinggal telepon aja. Nanti Zoel atau enggak ibu mati aja gitu. Ya nggak tahu juga. Jadi itu ya pertanyaan. Tapi dia nggak begitu puas gitu. Jadi jangan kamu yang jawab. Oh, saya lagi yang terdolim. Nah kan, jadi bukan, saya sudah mencoba kan. Ruh keluar dari jasad. Mengeluarkan ruh dari jasad. Ruh itu keluar dari jasad itu ya ketika kita meninggal. Udah itu saja. Ketika ruh itu masuk ke jasad ya ketika itulah kehidupan itu dimulai. Ya kan? Iya. Dari nutfah, sperma, terus ke alaqah, darah, terus menjadi mudghah, segumpal daging yang siap ditumbuhi tulang, sampai berdetaknya jantung. Itulah ruh itu ditiupkan oleh Tuhan, oleh Allah. Nanti ketika meninggal ya ketika itu juga ruh itu akan dikeluarkan dari jasad, ya kan? Ya jawaban Mas Bagus benar, cuman ya terlalu kasar. Ya, karena temen, jadi harusnya bunuh dirinya gantung diri wae. Karena ya namanya juga teman, gitu. Jadi sembari guyon gitu maksudnya. Ruh itu nggak ada yang tahu ya. Ruh itu nggak ada yang tahu. Ya soalnya kanir ruh, kulir ruh minamri robi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhan. Jadi ruh itu nggak ada yang tahu seperti apa. Yang kita bisa itu ruh itu yang kita tahu ruh itu hanya sekedar gejalanya. Nah, Nanang ada rasa lapar, ngantuk, emosi, berarti ya ada ruhnya nih. Ditabuk diem baik gitu, ya berarti mati. Itu gejala. Lah terus bagaimana kalau dikaitkan dengan ilmu-ilmu ngerokok sukmo, katakan
Ini kan pawang ya kalau orang gosok. Jadi gimana? Harusnya dijawab saya. Jadi Masalah. itu bukan terlepas dari ruh, bukan jasad. ruh terlepas dari jasad, tidak. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau di film-film oke lah, mungkin ada bayangan keluar dari itu. Itu kan film, Tuh, ya. di film namanya fiksi. Ruh itu aktif, ya. Kita bisa melihat objek yang jauh walaupun tidak satu ruangan, bahkan tidak satu waktu. Ya, ini objek. Kalau misal Mas Bagus ini ahli meretro, asbab ini 7 hari ke belakang ini dipegang sama siapa, posisi di mana, itu bisa dapatkan informasinya. Atau orang yang ahli untuk pre itu prekognisi, untuk menerawang ke depan apa yang bakalan terjadi. Nah, saya sepakat bahwa seseorang itu mempunyai kemampuan antara retro sama pre. Saya sepakat itu. Tetapi saya tidak sepakat untuk orang mempelajari untuk prekognisi ke depan. Kenapa? Karena itu sangat rentan. Rentan apa? Rentan dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Ya, ke belakang itu hakikatnya gaib, ke depan pun sebenarnya hakikatnya gaib. Yang nyata itu ya sekarang ya. Kita lagi duduk begini nyata. Yang barusan terlewati semenit 2 menit ke belakang itu sudah bukan nyata lagi, itu udah gaib. Kita nggak bisa balik, ya kan? Betul nggak? Betul. Ada orang yang punya kemampuan retro ataupun pre, memang ada. Dan itu bukan merokok sukmo ya. Atau Mas Nanang pengen melihat sesuatu dalam satu waktu ke tempat atau ke objek yang tempatnya itu tidak satu tempat sama Mas Nanang misal, itu bisa-bisa saja. Kemarin saya katakan kan bahwa semua manusia itu mempunyai potensi seperti itu sebetulnya. Nah, tetapi kita itu harus butuh bimbingan orang guru itu. Kenapa? Karena saking aktifnya otak manusia, jiwa manusia. Saya tidak katakan ruh di sini, saya katakan jiwa. Kenapa saya katakan jiwa? Karena jiwa itu sebenarnya bagian dari gejala. Ruh itu ada di dalam diri seseorang. Orang punya kemampuan, potensi yang sama untuk melakukan hal itu. Tapi saking aktifnya jiwa seseorang, ini sangat rentan dengan dikontaminasi oleh imajinasi, oleh apa ya? Ya imajinasi lah, lamunan. Maka yang kemarin kan Kalau tidak dibimbing, tidak diarahkan dengan tepat, itu seperti itu. Gitu loh. Mengeluarkan ruh dari. Nah kemarin ada guyonan saya begini. Kalau ruh itu bisa dipanggil ya atau bisa dimasukkan ke diri seseorang, itu saya rasa itu satu pekerjaan sangat laris di dunia. Kenapa? Karena dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sekarang ini sudah kenal dengan teknologi kedokteran yang canggih, yang modern. Itu tidak ada satu teknologi pun yang bisa menarik roh itu masuk ke jasad seseorang. Kalau gitu orang begitu mau mati, ya, tarik lagi, masukin lagi, hidup lagi deh. Terus saya seperti itu. betul. Oke. Gimana teman saya yang ada di Jawa Timur, sudah puas? Sebenarnya sama intinya, cuman mungkin ya saya dengan jawaban yang ya dalam tanda kutip agak-agak selengean lah sedikit gitu. Sudah. Mas Nana, ada lagi yang tanya ini. Oh, apa itu? Tadi banyak banget yang tanya sama saya. Apa? Jadi dalam beberapa hadis itu kan ada hadis yang mengatakan bahwa Ini dari Jawa Timur juga. enggak ada citasi. Ada hadis yang mengatakan bahwa makanan jin itu Makanan jin nah, ini belum selesai saya tanya. Aduh, jawab. Makanan jin itu, ini bertanya tentang makanan jin kan? Karena kemarin saya katakan bahwa makanan manusia itu nggak sama makanan jin. Ya. Mungkin dari situ kan? Ya. Itu saking cerdasnya saya gitu. Jadi kemarin kan ada, nah ini otak tuh seperti itu. Kita kalau sudah sering-sering membaca gejala itu, gejalanya apa? Kemarin saya ngomong begitu. Kemungkinan ada yang bertanya ya pasti seputar itu saja kan. Ya. Udah nggak jauh-jauh masa mau mau nanya nasi jamblang itu harga berapa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya iyalah nggak mungkin. Karena berhubungan sama makanan. Soalnya ada jinnya di sini kan. Oke, makanan jin itu benar nggak?
Gitu loh. Ah, ah. Karena kemarin saya katakan bahwa makanan manusia tidak sama dengan makanan jin. Jin itu makanannya tidak sama dengan manusia. Iya. Ya. Iya. Tetapi ada sebagian jin yang melakoni ilmu tertentu, itu makanannya darah haid perempuan, tulang manusia, tulang hewan, ada yang seperti itu. Tetapi bukan makanan pokok mereka. Oh, bukan makanan pokok. Iya, iya. Nah, ini Mas Nanang pengen sakti misal, tiba-tiba makanin mengkudu, Iya. ya seperti itulah. Tapi mengkudu masih mending, halal. Nah, kan kalau sampai makan darah Darah. haid perempuan itu kan darah itu kan haram, ya nggak boleh. Oh, jadi bukan makanan pokoknya. Bukan Ada makanan. beberapa yang. Dan kalau mengenal makhluk jin, kita itu banyak yang keliru sebenarnya. Sebenarnya ya, ini mohon maaf kalau saya menyinggung. Dikiranya kan jin itu makhluk primitif, tinggalan zaman. Itu keliru. Jin itu sebelum manusia ada, jin itu sudah ada. Mereka sudah punya peradaban yang lebih tinggi daripada kita. Kalau teman-teman mempunyai kelebihan yang diberikan sama Allah buat melihat tempat-tempat yang sangat mewah di kalangan jin, itu salah satu di Wentira. Wentira itu dekat Palu sana, ya. Itu luar biasa peradabannya di sana. Dari istananya, dari hiasan yang mereka pakai, dari uang yang mereka gunakan, itu teknologinya sudah bukan teknologi kita gitu loh. Itu teknologi mereka. Makanya kalau dikatakan jin itu primitif, nah sekarang kenapa jin itu kok sampai ada yang mau disuruh sama dukun? Begitu toh pertanyaannya. Pasti nanti ada yang bertanya begitu kalau memang Pasti. Jawab aja mas. Nggak apa-apa. Biar nggak ada yang tanya gitu. Jawab aja semua biar nggak ada yang tanya. Kan lucu. Di Wentira itu ini apa tempatnya bisa dikatakan bahwa kerajaan jin yang paling besar di Indonesia, bahkan mungkin se Asia Tenggara. Di Wentira itu ya. Di Wentira. Wentira bukan di Pulau Jawa. Jadi kalau misal kemarin Mas Nanang topo di Gua Langse, Gua Langse. Keraton sana itu Rana papa nih. nggak ada apa-apanya. Ya sebagian begini ya, sebagian saya tidak membetulkan ada atau tidak. Siapa? Nyi Ratu. Saya tidak mengatakan ada, tidak mengatakan nggak ada ya. Yang jelas satu kepercayaan, satu kultus yang sudah terkultuskan oleh manusia Benar. sejak lama, itu rentan untuk dimanfaatkan oleh makhluk yang tidak terlihat, yang oleh kalangan kita itu disebut dengan jin. Tuh. Begitu teman-teman. Sudah. Berarti dari peradaban selain makhluk manusia yang sebelumnya ada, itu jin itu berarti wilayahnya itu ya sangat luas sekali di seluruh dunia. Sangat luas. Jin itu wilayah yang paling luas itu ada 4 setahu saya ya. Iya. Walaupun 2 tempat ini Dua Itu- tempat. satu tempat yang belum saya lihat. Satu tempat yang di Wentira sudah, yang di Irak sudah, yang di Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah, itu jangan kita kira orang Manusia aja. manusia aja yang melakukan ibadah haji. Dari kalangan jin itu sangat banyak, bahkan jutaan, lebih banyak dari kita. Terus di segitiga Bermuda, kenapa saya dapat informasi di segitiga Bermuda? Ya bukan informasi dari manusia sebenarnya ya, tapi dari beberapa makhluk seperti itu mengatakan bahwa tempat kerajaan jin yang paling besar itu ada 4 itu. Jadi yang pertama itu di Baghdad. Baghdad itu Irak. memang ada kaitannya sama Babilonia. Nah kalau
Babil itu dikaitkan kalau dalam Al-Quran dengan Harut wa Marut kan. Babilonia itu di Irak sana. Awal mula terjadinya ilmu sihir salah satunya tempatnya di situ. Peradaban jinnya pun tinggi. Terus delalah ya sama Allah itu salah satu tempat itu yang ditunjuk mungkin itu salah satunya di Nusantara kita. Itu di Mentira itu. Terus yang ketiga itu ya di Makkah Al-Mukarramah. Kalau Makkah Al-Mukarramah bukan istana, ya, saya katakan bukan istana, tetapi tempat berkumpulnya dari kalangan manusia, kalangan jin, kalangan malaikat. Tapi kalau malaikat tanpa izin Allah khusus gitu ya, pasti nggak ada manusia yang bisa tahu. Kalau jin oke lah, mungkin dari sekian juta orang yang melakukan ibadah haji pasti ada yang bisa melihat. Tapi kalau malaikat tidak, ya. Terus ya di segitiga Bermuda. Kalau istana mungkin saya katakan ya berarti 3 ya. Ya, segitiga berarti Bermuda, Babilonia, segitiga Bermuda sama Mentira. Tapi kalau tempat berkumpulnya jumlah banyak, ya berarti termasuk Makkah Al-Mukarramah. Berarti ini ya, cerita-cerita yang mungkin di situ menjadi sebuah hikayat atau hanya sebuah bawaan-bawaan dari orang-orang dulu. Itu belum tentu kebenarannya, Mas. Kalau bahwasanya kerajaan terbesar dari makhluk selain manusia yang namanya jin itu bukan di unsur air. Apa itu? Maksudnya seperti lautan. Lautan kan sangat luas. Ya. Berarti bukan yang paling besar di seluruh lautan itu, kerajaan jin. Kalau besarnya mungkin saya kurang tahu ya. Saya soalnya belum pernah melihat ya. Dari keterangan saja, dari keterangan makhluk begitu, bahwa tempat yang besar itu ya Babilonia, segitiga Bermuda. Terus kalau segitiga Bermuda mungkin ini yang paling gede mungkin ya, karena Segitiga Bermuda itu bukannya laut toh? laut ya, sampai itu daerahnya sampai ketemunya antara 2 laut ini ya. Di pokoknya sebelah sini. sampai luas, paling luas mungkin itu ya, mungkin saya nggak tahu juga, nggak pernah melihat. Tapi di sini yang pernah saya lihat, saya hanya bisa menjawab dengan yang sudah saya lihat. Itu ya di Irak sama di Mentira. Kalau Mentira saya buktikan sendiri itu tahun 2006 2007 lah, sebelum saya waktu itu wisuda. Kalau di daerah segitiga Bermuda, naudzubillah, itu tengah-tengah laut, nggak ada kapal yang berani lewat situ. Tapi ya itulah, peradaban mereka kan lebih tinggi dari kita. Berarti kemungkinan di seluruh lautan itu nggak ada kerajaan berarti, Mas ya, selain itu? Ya banyak kerajaan-kerajaan kecil itu Ya. ada, Pasti ada ya. ada. Cuman yang paling the big gitu lah. Paling besar. Kayak kasarannya kerajaan, contoh di Jawa Barat itu kerajaan Pajajaran punya adipati mungkin seperti itu. Kerajaan kecil lah. Ya. Paham. Sudah ya? Ada yang tanya sih sebenarnya sih. Ada yang tanya lagi. Apa lagi nih? Cuman Apa? Nah, sekalian apa? Sekalian. jadi ada cewek nih tanya. Cuman nggak usah deh ya. Ya nggak apa-apa, sok. Targetnya saya sendiri ya. Loh nggak apa-apa, sok. Apa? Suruh nerawang. Rawang sopo? Nerawang saya. Cewek. Iya. Kok nerawang kamu? Mending dibalik aja ya. Ah, nerawang dia aja. Dia itu siapa? Nggak usah deh. Loh, ya ampun. Ya wes. Udah, berarti saya tutup lagi. Tadi saya buka. Saya mau nerusin tapi kasihan. Udah. Oke, teman-teman, obrolan sambil ngopi kita belak-belakan. Ini judulnya nanti apa ini? Nggak tahu saya. Tulisan kamu judulnya. Semoga ada nilai positif yang bisa diambil oleh Kinanang Brojol Bayi.
Mas Bagus dan teman-teman semua. Kami haturkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.